Kemajuan teknologi dengan segala kemudahannya ternyata tak hanya menimbulkan dampak yang positif. Teknologi bisa menjadikan perempuan sebagai korban penipuan hingga pelecehan. Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama kaum perempuan, masih menjadi target kejahatan penipuan di media sosial seperti Telegram, Facebook, WhatsApp maupun platform media sosial lainnya. Beberapa korbannya adalah para perempuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berikut cerita beberapa perempuan PMI yang menjadi korban kekerasan berbasis gender online atau kekerasan berbasis gender cyber di media sosial yang berhasil kami wawancara. Yang di Indo sistem join tanam saham itu, saya juga awalnya tidak tahu di HP di Telegram saya itu muncul gitu. Telegram secara otomatis muncul dengan sendirinya, itu kayaknya ada yang mau masukin atau gimana gitu kan, nggak tahu. Iya, ini bukti transfer yang mereka bikin agar kita mangsanya itu percaya. Saya tunjukkan testimoni saya. Iya, ini padahal dapat bukti transfer itu bohong. Oh gitu, bodong. Berarti sebelum ditransfer, kemudian saya baru disuruh bikin testimoni. Tapi belum Gitu. dicek itu uangnya masuk atau enggak? Iya, nah saya tertarik lah di situ. Kayaknya meyakinkan. Saya juga ya karena kebodohan saya tadi. Kemudian saya tanam saham 3 juta. 3 juta. Saya tanam 3 juta dengan harapan satu hari dapat 1.500.000. Ternyata saya dikirimi itu di bukti transfer. Bukti transfer tersebut. Nah kemudian saya karena saya pinjam rekening teman tadi ya, saya nggak punya bank konvensional, saya pinjam rekening teman. Akhirnya saya suruh teman itu ngecek ke ATM. Kesalahan, saya udah kehilangan 3 juta. Kehilangan 3 juta, kemudian saya merasa bersalah terhadap teman saya tadi. Mau tidak mau saya menggantikan uang dia 18 juta. Begitu ceritanya. Dan teman saya suruh lapor ke polisi, nggak mau. Malu dia. Tidak hanya itu, ada juga yang pernah menjadi korban penipuan dengan modus cinta oleh seseorang yang memasang foto laki-laki ganteng. Setelah menjalin hubungan, pelaku meminta uang dan berjanji akan menikahi. Jadi awalnya itu kita kenalnya lewat Facebook, kemudian kita sering chatting, lama-lama kita jadi akrab. Terus kemudian ya kita istilahnya pacaran lah. Kemudian semakin jauh dia berjanji mau menikahi saya. Kemudian sering minta uang untuk modal usaha, kemudian untuk mengurus surat-surat yang katanya buat persiapan menikah. Tapi hasilnya tetap aja tidak ada, maksudnya gini, dia selalu minta uang, katanya buat ngurus ini, ngurus itu, dan semakin sering saya jadi curiga. Akhirnya tidak saya beri. Nah, ketika tidak saya beri itu awalnya marah-marah, terus kemudian menghilang, sudah tidak bisa dihubungi lagi. Menurut Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Taiwan, Angel mengatakan, kasus penipuan di media sosial yang dialami PMI di luar negeri ini bak gunung es. Hanya sedikit yang berani bicara dan melapor, namun sebenarnya banyak yang menjadi korban. Ia mencatat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, ada 300 aduan kasus penipuan dari media sosial yang masuk datanya. Seperti penipuan job online, modus percintaan, modus pertemanan, dan undian. Dari keempat kasus itu, perempuan PMI menjadi korban paling banyak, hingga menyentuh angka 100 aduan lebih, terutama di kasus percintaan dan pertemanan. Angel menilai lemahnya informasi dan edukasi yang selama ini didapatkan perempuan menjadi penyebab banyaknya korban berjatuhan. Ditambah jauh dari keluarga dan butuh seorang teman untuk mengobrol, sehingga mudah menerima pertemanan dari orang yang masih asing baginya. Penipuan online ini yang versi job itu ya itu banyak, bisa ratusan ya kalau data yang validnya gitu di sayanya, karena setiap kasus ada data ke pembukuan saya. Jadi tidak dicegah, saya pikir dia akan mencari korban lain yang bisa, yang menurut gitu ya, yang mau, yang polos gitu, yang nggak tahu informasi itunya. Yang punya media sosial ini kayaknya dia masih baru-baru pegang. Maaf nih, mayoritas untuk perempuan nih, kemudian orangnya kesepian, jadi mudah banget juga untuk dirayu sama yang ada di media sosial. Nah apalagi
apa poinnya di situ, pura-pura ya tadi penawaran untuk berpacaran tadi kan, yang menginformasikan atau memasarkan itu orang luar gitu. Jadi buat mereka itu kebanggaan. Data dari catatan tahunan Komnas Perempuan, berdasarkan penghitungan global, kekerasan berbasis gender cyber (KGBS) menjadi perhatian khusus karena meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Sama seperti data pengaduan langsung di tahun 2020, data lembaga layanan yang dihimpun Komnas Perempuan menunjukkan bahwa KBGS meningkat dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Komisioner Komisi Nasional Perempuan, Tia Sri Wiyandani mengatakan, kerentanan di dunia digital menjadi sangat tinggi dan menjadi tindak pidana baru bagi perempuan. Perempuan rentan menjadi korban tipu daya, terutama di dalam proses penipuan dengan mencoba mengajak relasi hubungan personal atas nama cinta atau online grooming. Sasarannya kenapa perempuan yang menjadi korban mengalami tipu daya ya, sebenarnya mengalami tipu daya, dan ini adalah ruang atau sasaran yang menjadi targetnya para pelaku menggunakan kelemahan-kelemahan perempuan, karena di dalam akses informasi sendiri juga berbeda ya antara laki-laki dengan perempuan, dan dari latar belakang pendidikan juga ini kan sangat berbeda ya antara laki-laki dengan perempuan. Tapi memang bagaimana posisi kerentanan perempuan di dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan berbasis gender, karena memang para pelaku mengetahui bahwa sasaran perempuan sebagai korban dari tindak pidana kejahatan mereka itu menjadi lebih mudah daripada laki-laki, terutama di dalam proses penipuan itu mencoba untuk mengajak membangun relasi hubungan personal yang atas nama cinta gitu. Sementara itu, Koordinator Migrant Care Resources Center atau MRC Cabang Blitar, Maskur mengatakan di tahun 2021 ini pihaknya menerima 2 pengaduan penipuan lewat media sosial yang belum tertulis, yakni warga Nglegok dan Kanigoro, yang kedua korbannya adalah perempuan. Mereka diiming-imingi bekerja ke luar negeri, berangkat cepat, dan mendapatkan gaji tinggi. Sebenarnya bukan pengaduan, kita hanya pendampingan kaitannya dengan pekerja migran yang dari luar negeri yang meninggal, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin dari teman kami dari tim MRC Kabupaten kita juga ada pengaduan penipuan yang kaitannya lewat media sosial juga yang dari Lego. Tapi untuk fix-nya kita belum menerima secara tertulis di buku kami karena hanya sebuah informasi dari teman-temannya gitu. Yang kedua juga dari Kanigoro itu juga dari medsos yang tertipu sehingga mereka juga berangkat, tapi untuk penipuannya dia akan kena jeratan hutang juga gitu. Korban penipuan setiap hari bertambah. Namun selama ini para korban yang bekerja di luar negeri tidak tahu harus kemana melaporkan kasusnya. Praktisi hukum Supriyono memberikan solusi bagi korban penipuan online. Jadi gini, apapun yang terkait dengan penipuan di dunia ini, seluruh dunia itu namanya penipuan adalah kriminal. Nah, semua kriminalitas pada dasarnya bisa dilaporkan. Nah, kalau itu di dunia maya, maka ini mesti ada semacam alternatif tempat laporannya. Kalau yang dia betul-betul berada di luar negeri, maka sebaiknya dilapornya di polisi setempat terkait dengan penipuan itu. Namun bila ternyata meskipun dia berada di luar negeri, tetapi kemudian akun yang menipu itu atau seseorang yang menipu dia itu adalah orang Indonesia, dia bisa menyampaikan laporan itu kepada Indonesia.
bisa melapor lewat surat, dikirim langsung. Ya, kalau di luar negeri itu sebaiknya, karena di Indonesia ini kan bisa jadi beda Polres, bisa beda Polda, maka pengaduannya melalui surat pengaduan dikirimkan ke Mabes Polri, supaya Mabes Polri nanti semacam mengendos, mendisposisi kasus yang dimaksud itu, kemudian diperintahkan dikerjakan oleh Polda mana atau Polres mana. Data terbaru yang dirilis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI memperlihatkan Jawa Timur sebagai kantong pekerja migran Indonesia. Jawa Timur memiliki penempatan terbesar PMI dengan jumlah penempatan sebanyak 177.016 PMI selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, Blitar merupakan salah satu penyumbang pekerja migran terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Ponorogo dengan penempatan 9.206 PMI. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, Mujianto mengatakan sepanjang tahun 2021 ini hingga 28 Oktober 2021, pengaduan atau kasus pekerja migran di Kabupaten Blitar mencapai 43 kasus, di mana 90% kasusnya sudah terselesaikan. Dari 43 kasus itu, tidak ada yang melaporkan soal penipuan di dunia maya. Masalah di luar yang menjadi kewenangan kita, karena kena tipuan dari orang yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan bahkan mungkin di medsos dan sebagainya, itu ada penipuan-penipuan juga, ada laporan ke kami juga penipuan sejumlah uang, tapi itu penyelesaiannya bukan ada di kami, itu domainnya APH, aparat penegak hukum, karena sudah pidum itu pidana umum. Kalau yang kami adalah perusahaan binaan, dan dalam rangka untuk mengeliminir itu, Dinas Naker ini juga melakukan sebuah ikhtiar sosialisasi kepada masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, brosur-brosur, jangan sampai ada penipuan. Banyaknya kasus penipuan online yang menimpa kaum hawa ini harusnya bisa dijadikan pelajaran untuk pemerintah ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Para korban tentunya juga tidak takut untuk melapor, dan pemerintah harus memberikan jaminan hukum agar kasus ini bisa tercatat dan terselesaikan. Korban juga bisa melapor langsung ke perwakilan Serikat Buruh Migran yang ada di masing-masing wilayah PMI, atau mengadu ke Komnas Perempuan, bisa datang langsung ataupun melalui online di www.komnasperempuan.go.id, atau juga dapat mengirimkan email ke cybercrime@polri.go.id, tentunya dengan menjelaskan kronologi dan bukti-bukti pendukung. Konvensi ILO 190 tentang stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja menjadi urgent diratifikasi untuk mencegah serta menangani permasalahan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, dalam hal ini yang menimpa para PMI. Kuncinya, pemerintah harus cepat meratifikasi Konvensi ILO 190. Dalam Konvensi International Labour Organization ILO 190 juga tertulis bahwa semua pekerja di dunia tidak boleh mendapatkan pelecehan dan kekerasan di dunia kerja yang terkait dengan atau yang timbul dari pekerjaan yang mereka lakukan. Konvensi ILO 190 juga memberikan perlindungan terhadap pekerja agar lepas dari kekerasan dan pelecehan yang terjadi melalui komunikasi terkait pekerjaan, termasuk yang terjadi dalam teknologi komunikasi. Cerdas bermedia, hatiku bahagia. Dari Blitar, Risma Erina mengabarkan.